Kita akan masuk pada pembahasan berikutnya tentang siklus Rankine ideal regeneratif. Siklus Rankine ideal regeneratif ini merupakan modifikasi dari siklus Rankine ideal yang bertujuan untuk menurunkan konsumsi energi pada boiler. Efisiensi termal itu merupakan perbandingan antara kerja yang dihasilkan oleh turbin dibagi dengan kalor yang dibutuhkan pada boiler. Dengan jumlah kerja yang dihasilkan sama, semakin kecil kalor yang dibutuhkan pada boiler, maka efisiensi termal akan meningkat. Nah, untuk menurunkan konsumsi energi pada boiler, ini bisa dilakukan dengan cara memanaskan awal air yang akan masuk ke boiler atau feed water. Kalau pada siklus Rankine ideal, air yang keluar dari kondenser ini langsung dialirkan ke boiler, sehingga masuk boiler itu pada temperatur yang lebih rendah. Sedangkan pada siklus Rankine ideal regeneratif, air yang akan masuk ke dalam boiler ini dipanaskan terlebih dahulu, sehingga temperatur masuk ke boiler itu akan lebih tinggi. Pemanasan yang digunakan, sumber panas yang digunakan di sini diambilkan dari sebagian uap yang mengalir pada turbin. Jadi di dalam turbin ada satu katup yang dinamakan dengan bleeding valve. Fungsinya untuk mengeluarkan sebagian uap yang ada di turbin, kemudian dialirkan ke heater. Kalau kita lihat siklus Rankine-nya adalah seperti ini. Pada siklus Rankine ideal, dari kondensor, ini langsung masuk ke boiler. Kalau menggunakan siklus Rankine regeneratif, di sini melewati heater. Nah, heater ini ada beberapa jenis. Ada open feed water heater, kemudian ada juga closed feed water heater. Open feed water heater itu memiliki prinsip mencampurkan air dengan uap sekaligus, sehingga akan terjadi perpindahan kalor, kemudian uap akan berubah menjadi cair, dan air itu akan meningkat temperaturnya di sini. Proses pencampuran terjadi dalam satu tempat, pressure vessel, sehingga akan lebih efektif. Kalau kita lihat salah satu heater yang digunakan pada open feed water heater itu adalah deaerator. Contohnya adalah deaerator. Deaerator yang digunakan misalnya salah satu prinsipnya adalah seperti ini. Nah, ini salah satu prinsip pada deaerator yang menggunakan tipe tray. Yang menggunakan tipe tray, ini ada beberapa tray yang digunakan untuk menahan laju aliran air di sini atau untuk menyebarkan air, sehingga air akan mudah terjadi kontak dengan uap. Boiler feed water masuk, ini yang berasal dari kondensor, masuk, kemudian dipancarkan seperti air hujan. Kemudian di sini uap pemanas masuk di bagian bawah, kemudian akan mengalir ke atas, kemudian ini akan bersinggungan terlebih dahulu dengan cairan yang ada di sini. Sebagian lagi uap akan terjadi kontak dengan air yang berasal dari sini. Sehingga kemudian uap akan terkondensasi ketika bertemu dengan air, kemudian air akan meningkat temperaturnya. Ini untuk yang tipe tray. Kemudian tipe yang lain adalah tipe spray. Kalau di sini boiler feed water heater dipancarkan
melalui nozzle sehingga berubah menjadi butiran-butiran kecil atau dikabutkan atau menjadi spray, sehingga partikel-partikel yang lebih kecil itu akan mudah terjadi kontak dengan uap. Uap sama mengalir dari sini, kemudian mengalir dari bagian bawah, kontak dengan air, temperatur air akan naik, kemudian kalau masih ada yang berupa fase uap akan terjadi kontak dengan air yang dipancarkan di sini. Sehingga di sini airnya akan meningkat temperaturnya. Ini untuk tipe yang open feed water heater. Kemudian ada yang tipe close feed water heater. Kalau close feed water heater, air dengan uap itu tidak kontak, tetapi masing-masing ditempatkan pada tempat yang terpisah. Misalnya di sini air mengalir dalam pipa-pipa, kemudian uapnya mengalir di luar pipa, sehingga uap akan memanaskan air yang ada di dalam pipa. Kemudian uap akan terkondensasi, ditampung di sini, kemudian dipompa, dicampur lagi dengan air yang juga terkondensasi di sini. Perbedaan antara open feed water heater dengan closed feed water heater itu adalah pada jumlah pompa yang digunakan. Kalau pada open feed water heater, pada open feed water heater ini konstruksinya lebih sederhana, kemudian lebih murah juga dan punya karakteristik perpindahan panas yang baik. Tetapi untuk setiap heater ini harus menggunakan pompa yang terpisah. Pada closed feed water heater konstruksinya lebih rumit, mahal dan kurang efektif, tetapi di sini tidak membutuhkan pompa yang terpisah. Kalau kita lihat pada sistem PLTU yang ada di sini, menggunakan siklus Rankine regeneratif. Air kondensat dipompa, kemudian ini masuk ke LP heater. LP heater ini menggunakan sumber uap panas dari turbin tekanan rendah biasanya, sesuai dengan yang dibutuhkan, berapa di sini suhunya. Kemudian LP heater ini disusun secara seri, sehingga di sini setelah melewati LP heater 1, kemudian temperatur naik, kemudian dialihkan ke LP heater 2, temperatur naik lagi, kemudian masuk ke LP heater 3, temperatur naik lagi, masuk ke LP heater 4, temperatur naik. Nah, kemudian ini adalah open feed water heaternya, yaitu deaerator. Sedangkan LP heater di sini menggunakan heat exchanger. Di sini closed feed water heater ya. Jadi antara uap dengan air itu terpisah. Ada 4 rangkaian. Kemudian ini open feed water heaternya. Kemudian dipompa lagi, kemudian masuk ke HP heater. HP heater ini ada 2, misalnya di sini. HP heater 1, temperatur naik, kemudian HP heater 2, temperatur naik lagi, baru kemudian masuk ke boiler. Sumber uap panas yang digunakan untuk setiap heater ini berasal dari tingkat yang berbeda. Semakin rendah temperaturnya berarti ini sudah mendekati sisi keluar dari turbin. Semakin tinggi temperaturnya, misalnya ini lebih tinggi berarti lebih maju lagi, kemudian ini juga lebih tinggi lagi, diambilkan dari daerah yang temperatur uapnya lebih tinggi dan seterusnya. Demikian juga untuk HP heater. Ini juga diambilkan dari uap dengan temperatur yang pastinya lebih tinggi daripada yang ada di sini. Itu mengenai siklus Rankine regeneratif.
Sehingga di sini pembangkit ini menggunakan siklus Rankine, regeneratif, dengan pemanasan ulang. Karena di sini terdapat pemanasan ulang, ada reheater pada boilernya, turbinnya menggunakan turbin HP, IP, kemudian LP. Kemudian berikutnya adalah siklus kogenerasi. Siklus kogenerasi itu biasanya dipergunakan pada industri-industri yang membutuhkan banyak kalor. Karena pada siklus kogenerasi, kalau kita lihat pada siklus Rankine ideal, nah misalnya seperti ini, pada siklus Rankine ideal, uap yang keluar dari turbin ini dialirkan ke kondensor. Kemudian kondensor dialiri air pendingin, kemudian terjadi kondensasi, dipompa lagi masuk ke boiler. Sedangkan pada siklus kogenerasi, kondensor itu digantikan oleh proses heater atau panasnya dipergunakan untuk memanaskan produk. Contohnya adalah pada pabrik gula. Pada pabrik gula, itu membutuhkan banyak proses pemanasan yang digunakan untuk memanaskan, misalnya memanaskan nira sehingga temperaturnya naik. Proses produksi gula itu dilakukan dengan cara nira yang sudah diperas itu dipanaskan, kemudian dimasak atau dipanaskan terus sampai kemudian airnya menguap dan yang tertinggal adalah kristal-kristal gula. Nah, di situ dibutuhkan banyak proses pemanasan. Biasanya pada pabrik gula itu memiliki pembangkit listrik sendiri, karena mereka juga membutuhkan panas untuk proses pemanasan nira tadi. Dan di pabrik gula biasanya kondensor ini tidak menggunakan air pendingin, tetapi air pendinginnya itu adalah nira. Sehingga ada dua manfaat yang bisa diambil dari situ. Nira menjadi panas, kemudian uap menjadi dingin. Sehingga untuk proses produksi selanjutnya, nira tinggal dipanaskan dari temperatur yang sudah tinggi. Itu yang dinamakan dengan siklus kogenerasi. Jadi memanfaatkan panas yang seharusnya dibuang di kondensor untuk proses produksi sehingga energi yang terbuang itu akan lebih sedikit. Dan pada akhirnya efisiensi thermal itu akan meningkat. Kemudian berikutnya adalah siklus kombinasi gas uap. Siklus kombinasi gas uap itu menggabungkan antara pembangkit listrik tenaga uap dengan pembangkit listrik tenaga gas. Pada sistem PLTG, prinsip kerjanya adalah di sini komponen utamanya kompresor, kemudian ruang bakar, kemudian turbin gas. Di antara sistem PLTU dan sistem PLTG ini kemudian dihubungkan oleh heat exchanger. Prinsip kerja dari sistem PLTG itu adalah yang pertama, kompresor akan dinyalakan oleh motor listrik, sehingga kemudian kompresor berputar, menghisap udara, kemudian mengkompresi udara sampai tekanan tinggi. Kemudian setelah udara dengan tekanan tinggi ini diperoleh, lalu akan dialirkan ke ruang bakar. Di dalam ruang bakar, udara akan dibakar sehingga bisa menghasilkan gas hasil pembakaran dengan temperatur yang tinggi. Sedangkan kompresor ini akan menghasilkan gas dengan tekanan tinggi. Sehingga ketika berada di ruang bakar, ini tekanannya tinggi, kemudian temperaturnya juga akan tinggi akibat proses pembakaran. Nah, gas dengan temperatur dan tekanan yang tinggi ini tadi,
kemudian akan dialirkan ke turbin gas. Dialirkan ke turbin gas, kemudian ini akan memutar generator. Nah, gas yang sudah digunakan untuk memutar turbin gas, ini kemudian kalau sistemnya ini berdiri sendiri, maka kemudian gasnya dibuang. Tetapi ini biasanya masih memiliki temperatur yang tinggi. Sebagai gambaran, ketika keluar dari sini, ketika berada di turbin gas, itu temperaturnya bisa di atas 1000. Dan ketika keluar dari turbin gas, temperaturnya bisa berkisar antara 500 atau 600 tergantung dari turbinnya. Nah, kalau temperatur gas dengan laju aliran yang sangat besar, kemudian temperatur yang masih berkisar 500 derajat ini kemudian dibuang begitu saja ke atmosfer, tentu saja ini berarti membuang kalor. Sedangkan di turbin uap ini membutuhkan kalor dan temperatur uap itu berkisar pada sekitar misalnya 500 derajat. Berarti sebenarnya panas yang dibuang dari turbin gas ini bisa dimanfaatkan ke turbin uap, yaitu dengan menggabungkannya atau menukarkan panasnya di heat exchanger. Di sini dihubungkan oleh heat exchanger, misalnya kalau Anda lihat di pembangkit, ada tulisan HRSG, itu namanya adalah Heat Recovery Steam Generator. Kalau kita lihat skemanya seperti ini. Nah, ini adalah turbin gasnya, udara masuk, kemudian dikompresi, di kompresor, lalu masuk ke ruang bakar, setelah itu diekspansikan di turbin gas. Keluar dari turbin gas, ini kemudian akan dialirkan ke HRSG. Di dalam HRSG, ini bagian yang terpanas itu akan memanaskan uap. Kemudian bagian yang lebih dingin ini akan memanaskan air. Di sistem PLTU-nya, air kondensat itu akan dialirkan masuk ke bagian yang paling dingin dulu. Kemudian ini dialirkan ke deaerator. Di dalam deaerator ini kemudian dipisahkan, dipanaskan juga, kemudian yang sudah berupa fase uap akan dialirkan masuk ke dalam steam drum. Di steam drum ini akan dipisahkan. Yang sudah berupa fase uap akan dipanaskan di superheater. Yang masih berupa fase cair itu akan dipanaskan lagi di evaporator. Bagian yang diistilahkan dengan evaporator. Kemudian di sini juga dipisahkan untuk tekanan rendahnya. Bagian yang berupa fase cair dipanaskan, yang sudah berubah fase uap dipanaskan juga di bagian superheater, tetapi untuk yang tekanan rendah. Kemudian ini masuk ke turbin tekanan rendah, ini masuk ke turbin tekanan tinggi. Kemudian sama-sama berekspansi, menghasilkan energi untuk memutar generator. Nah, uap yang sudah diekspansikan ini kemudian akan dialirkan ke kondensor, diubah menjadi cair, lalu kembali lagi ke HRSG. Itu kira-kira prinsip mengenai pembangkit listrik dengan siklus kombinasi gas dan uap. Kemudian perhitungan efisiensi daya dan efisiensi turbin, ini akan kita bahas pada sesi berikutnya.